Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan belajar modul 2 dari akuntansi manajemen, yaitu analisis perilaku biaya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar yang kita pelajari bermanfaat. Doa mulai. Selesai. Oke, sambil dibuka modulnya, kemudian di sini saya menggunakan PPT-nya menggunakan bahan atau materi dari perpustakaannya UT. Jadi mungkin ada beberapa tambahan yang tidak ada di buku untuk pengetahuan tambahan buat teman-teman. Oke. Sekarang kita mulai analisis perilaku biaya. Perilaku biaya menggambarkan apakah suatu biaya jumlahnya tetap atau berubah dalam kaitannya dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume. Jika biayanya tetap, jika jumlah biayanya tetap, maka disebut biaya tetap. Jika berubah sesuai aktivitas, maka disebut biaya variabel. Jika dalam suatu perilaku atau dalam jika pada suatu aktivitas terjadi keduanya, maka disebut biaya campuran. Nanti akan kita bahas lebih lanjut satu persatu. Kemudian kapasitas aktivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan aktivitas. Ada juga yang disebut dengan sumber daya atau resources, yaitu elemen-elemen ekonomik yang dikonsumsi pada saat pelaksanaan aktivitas. Aktivitas menggunakan sumber daya yang diukur dengan satuan nilai uang yang nantinya akan disebut biaya atau cost dan disebut biaya aktivitas. Tingkat penggunaan sumber daya atau kapasitas yang jumlahnya sama dengan yang dibutuhkan dan digunakan. Kapasitas yang jumlahnya melebihi jumlah yang dibutuhkan dan digunakan disebut kapasitas menganggur. Seperti yang kita pelajari minggu lalu ya. Jadi misalnya kita bisa memproduksi 10.000, tapi kita hanya memproduksi 7.000, maka 3.000 ini adalah kapasitas menganggur. Oke, seperti itu. Jumlah yang dibutuhkan atau jumlah yang bisa atau mampu dibuat, tapi digunakannya tidak semuanya. Kelebihannya itu disebut kapasitas menganggur. Kemudian ini mengukur penggunaan aktivitas. Penggunaan aktivitas bisa diukur dengan pemicu biaya atau cost driver. Teman-teman silakan dibuka tabel 2.1. Ada contoh-contoh cost driver yang dapat dijadikan ukuran. Misalnya jumlah setup, jumlah perpindahan material, jumlah jam, jumlah kilowatt jam, jumlah frekuensi dan sebagainya. Oke, itu adalah contoh-contoh dari pemicu biaya. Kemudian pemicu biaya sendiri dikategorikan menjadi dua, yaitu unit based driver dan non unit based driver. Kalau unit based itu pemicunya meningkat jika unit produksi meningkat. Sedangkan non unit based itu meningkat jika selain unit produksi meningkat. Contohnya ada di modul. Kalau yang unit base itu jam mesin, jam kerja langsung, jam bahan baku, dan sebagainya. Karena misalnya kita memproduksi lebih banyak, jam mesin yang digunakan kan akan lebih banyak.
jam kerjanya juga akan lebih banyak. Maka meningkat seiring dengan meningkatnya unit produksi. Kalau non-unit tidak ikut meningkat meskipun unit produksinya meningkat. Di sini contohnya adalah jumlah setup, jumlah inspeksi, dan lain-lain. Oke. Nah, ini adalah perilaku biaya. Jadi biaya itu terdiri atas biaya tetap, biaya campuran, dan biaya variabel. Semacam itu. Nanti akan kita bahas satu persatu. Mbak Suwartini, ada yang mau disampaikan? Halo? Iya. Ada yang mau disampaikan, Mbak Suwartini? Saya lanjutkan ya. Oke. Tadi kan biaya ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Sekarang kita bahas biaya variabel terlebih dahulu. Apa sih biaya variabel itu? Biaya yang jumlah totalnya bervariasi atau berubah secara proporsional dengan volume kegiatan. Contohnya, biaya bahan baku, biaya upah tenaga kerja langsung, biaya bahan bakar, dan lain sebagainya. Kalau kita memproduksi lebih banyak unit, maka bahan bakunya juga dibutuhkan lebih banyak, tenaga kerjanya juga, jadi seiring biayanya berubah. Nah, contohnya adalah ini. Mbak Suwartini, ada yang mau disampaikan? Ini saya ambil dari perpusnya UT. Di sini contoh biaya variabel. Jadi misalnya kegiatannya kegiatannya 10, maka biayanya 1 juta. Kegiatannya 15, biayanya 1,5 juta. Jadi dia kalau unitnya bertambah, biayanya juga bertambah. Semacam ini. Grafiknya semacam ini. Oke. Per unitnya tetap, tapi totalnya akan bertambah. Semacam itu. Ini kan yang di sebelah kiri totalnya akan bertambah, tapi yang sebelah kanan ini per unitnya 10.000 tetap. Tapi nanti kalau dijumlahkan, kalau dikalikan nanti bertambah, semakin meningkat. Ada yang disebut dengan biaya variabel murni, yaitu biaya variabel yang jumlah totalnya akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya, beli 100 unit bahan baku dengan harga 100.000, maka jumlah total biaya variabelnya kan 10 juta. Kalau 200 unit 20 juta, kalau 300 unit 300 juta. Semacam ini terus secara proporsional. Jika mendapat diskonto biaya bahan jika pembeliannya secara diskonto, maksudnya dia mendapat diskonto, maka biaya bahan ini sudah tidak murni lagi, karena kan tidak proporsional lagi. Biasanya kalau diskonto kan lebih murah, semacam itu. Berarti dia tidak murni lagi. Yang kedua, ada yang disebut biaya variabel bertingkat, yaitu biaya yang secara total berubah setelah melampaui tahap tertentu pada perubahan kapasitas. Contohnya, biaya pemeliharaan mesin dihitung per jam kerja.
Ada 4 pegawai. Perusahaan harus membayar 4 jam tiap